Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Olivia Isa Jifora Regar dari kelas 10 Perhatian 1, siswi SMKN Negeri 1 Puncak Cisarua. Di sini saya akan mengerjakan tugas sejarah mengenai wawancara dengan warga negara asing. Bersama Selamat siang, perkenalkan nama saya Feren Valeria, yang mana keluarga dari saya sebetulnya berasal dari Hong Kong, tapi saya sudah lama tinggal di Indonesia. Saya lahir dan besar di Indonesia, tapi papa saya berasal dari negara Hong Kong. Oke, untuk pertanyaan pertama, mohon ceritakan secara singkat sejarah di negara Anda. Awal-awal tuh sebenarnya Hong Kong tuh bagian dari Tiongkok ya, seperti banyak orang tahu. Jadi Hong Kong awalnya merupakan bagian dari Kekaisaran Tiongkok, yaitu dinasti Qin. Terus wilayah ini terdiri dari desa nelayan kecil dan punya peran minor dalam sejarah regional. Nah, pada tahun 1842 dimulailah penjajahan dari Inggris sampai tahun 1997. Tahun 1842 setelah perang Cantu pertama antara Inggris dan dinasti Qing, Hong Kong diserahkan kepada Inggris melalui perjanjian Nanking. Lalu pada tahun 1898 Inggris menyewa wilayah tambahan atau yang biasa disebut New Territories selama 99 tahun dari Tiongkok. Selama lebih dari 1 abad, Hong Kong menjadi koloni Inggris dan berkembang pesat sebagai pelabuhan perdagangan bebas dan pusat keuangan. Nah, tahun berapa sih negara Cici dijajah? Sebenarnya tuh ada 2 kali pendudukan ya, maksudnya yang pertama ada penjajahan Inggris yang tadi sempat dijelasin di awal, yaitu dari tahun 1842 sampai 1997. Nah, yang keduanya ini pendudukan Jepang, sama kayak Indonesia. Negara Hong Kong juga pernah diduduki oleh Jepang, yaitu pada tahun 1941 sampai 1945. Selama Perang Dunia Kedua, Jepang menduduki Hong Kong. Dan setelah Jepang kalah, Inggris kembali menguasainya. Jadi mostly Hong Kong itu sebenarnya dijajah oleh Inggris. Siapa tokoh favorit yang menjadi pahlawan di negara Cici? Biasanya sih yang sering disebut tuh Panglima Chu Te, tokoh yang perjuangannya di Hong Kong menjadi fokus pameran foto yang diadakan di sana. Maksudnya tuh sama kayak beberapa pahlawan-pahlawan Indonesia yang sering ada di tempat-tempat bersejarah, fotonya dipajang-pajang tempat bersejarah. Nah, si Panglima ini juga banyak ditemui di museum-museum atau daerah-daerah perjuangan yang ada di Hong Kong. Itu menunjukkan betapa pentingnya peranan dia dalam sejarah Hong Kong. Tapi sebenarnya aku nggak begitu tahu sih, karena udah lama nggak tinggal di sana ya, kan lebih lama tinggal di Indonesia. Jadi otomatis lebih tahu tentang pahlawan Indonesia. Ih, pintar banget tapi kalau ngejawab dasar. Peristiwa apa yang mencengkam saat negara Cici akan merdeka? Kalau misalnya ngomong soal kemerdekaan, sebenarnya istilah kemerdekaan di negara Hong Kong itu agak keliru ya, karena Hong Kong tuh sampai detik ini tuh nggak pernah merdeka sebagai negara berdaulat. Yang terjadi adalah penyerahan kedaulatan dari Inggris kembali ke Tiongkok pada 1 Juli 1997 di bawah kesepakatan yang dikenal sebagai Deklarasi Bersama Tiongkok dan Inggris yang ditandatangani pada tahun 1984. Namun, momen-momen menjelang penyerahan tersebut memang penuh ketegangan dan kecemasan, bahkan bisa disebut mencekam dalam konteks sosial dan politik. Nah, sebenarnya tuh ada beberapa peristiwa ya, mungkin bisa dijelasin secara singkat. Yang pertama itu ada ketakutan massal setelah tragedi Tiananmen. Kalau misalnya pronunciation yang benar sih Tiananmen ya. Peristiwa paling mencekam yang mengubah pandangan masyarakat Hong Kong sampai detik ini itu yaitu tadi pembantaian Tiananmen di Beijing, itu tanggal 4 Juni 1989. Detailnya adalah tentara Tiongkok itu menindak keras mahasiswa dan warga yang berdemo, di mana mereka ini menuntut demokrasi di lapangan Tiananmen Beijing. Ribuan orang diperkirakan tewas dan peristiwa ini juga mengguncang warga Hong Kong. Banyak yang menjadi takut terhadap kemungkinan penindasan yang sama ketika nantinya Tiongkok mengambil alih. Akibatnya terjadi eksodus besar-besaran. Ribuan warga Hong Kong mulai mencari suaka atau pindah ke negara lain seperti Kanada, Inggris, dan Australia, termasuk keluargaku yang ke Indonesia. Sudah berapa lama Cici tinggal di Indonesia? Seumur hidup ya, selama 26 tahun hidup ya. Berarti karena emang sebenarnya udah lahir dan besar di sini, tapi karena papaku tuh warga negara asing, sampai umur 18 tahun sempat megang 2 kewarganegaraan sebelum akhirnya memutuskan jadi warga negara Indonesia. Sejarah apa yang Cici ketahui tentang Indonesia?
Nah, sejarah singkat Indonesia yang aku tahu itu yang pertama adalah zaman kuno dan kerajaan Hindu-Buddha. Jadi sekitar abad keempat Masehi muncul kerajaan-kerajaan awal seperti Kutai yang ada di Kalimantan Timur dan Tarumanegara di Jawa Barat yang bercorak Hindu. Kemudian berdiri kembali kerajaan besar seperti Sriwijaya abad ke-7 hingga ke-13 di Sumatera, yaitu kerajaan maritim dan pusat agama Buddha. Lalu berdiri lagi kerajaan Majapahit dari tahun 1293 sampai 1500-an, yaitu kerajaan Hindu terakhir yang paling besar dan mencapai puncak kejayaannya di bawah Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Terus yang kedua itu penyebaran Islam dan kerajaan Islam, di mana Islam mulai masuk melalui pedagang dari Timur Tengah dan India sejak abad ke-13. Muncul kerajaan Islam seperti Kesultanan Melaka, Demak, Aceh, Mataram Islam, dan Ternate Tidore. Disinilah Islam menyebar secara damai melalui perdagangan dan dakwah. Terus yang ketiga adalah penjajahan Eropa. Portugis datang pertama kali ke Maluku pada awal abad ke-16. Kemudian diikuti oleh Belanda yang kita kenal sebagai VOC pada 1602 yang perlahan menguasai wilayah Nusantara. Pada zaman dahulu itu adalah nama lain Indonesia. Belanda menjajah Indonesia selama lebih dari 350 tahun hingga awal abad ke-20. Jepang sempat menduduki Indonesia selama 3 tahun setengah, yaitu dari tahun 1942 sampai 1945 saat Perang Dunia Kedua. Terus yang saya ketahui lagi adalah ya tentu saja proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Menurut Cici, apa itu penjajah? Menurutku penjajah itu pihak atau bangsa yang menguasai, menduduki, dan mengeksploitasi wilayah atau negara lain secara paksa. Tolong garis bawahi secara paksa. Biasanya dengan kekuatan militer untuk keuntungan politik, ekonomi, atau kekuasaan. Bagaimana seorang penjajah itu melakukan penjajahan terhadap bangsa orang lain? Penjajah melakukan penjajahan terhadap bangsa lain dengan cara yang sistematis dan seringkali kejam demi menguasai wilayah, sumber daya alam, dan tenaga kerja. Nah, beberapa yang aku tahu itu yang pertama udah pasti penaklukan militer. Biasanya penjajah datang dengan kekuatan senjata dan pasukan bersenjata. Mereka menyerang, menaklukkan, dan mengambil alih wilayah bangsa lain, contohnya VOC. Lalu cara yang kedua itu bisa juga dengan memecah belah dan menipu penguasa lokal. Jadi dengan taktik mengadu domba antar suku atau kerajaan agar saling bermusuhan dan akhirnya terpecah. Atau mereka juga bisa membuat perjanjian sepihak yang menguntungkan penjajah lalu mengkhianatinya. Contoh, Belanda menggunakan strategi divide et impera, yaitu politik pecah belah antar kerajaan-kerajaan Nusantara. Yang ketiga, mengambil alih pemerintahan, yaitu setelah berhasil menguasai wilayah, penjajah membentuk pemerintahannya sendiri. Mereka biasa menghapus atau mengendalikan raja atau sultan lokal dan mengganti sistem pemerintahan sesuai dengan kepentingan mereka. Yang keempat, eksploitasi ekonomi. Penjajah memaksa rakyat untuk menyerahkan hasil bumi. Kalau di Indonesia tuh dulu rempah-rempah ya. Belanda menjajah kita karena mereka mau ambil rempah-rempah kita. Sistem tanam paksa di Indonesia adalah contoh nyata rakyat dipaksa bekerja untuk kepentingan penjajah dan juga rakyat kehilangan tanah, kebebasan berdagang, dan hidup dalam kemiskinan. Terus bisa juga dengan kerja paksa dan perbudakan. Jadi rakyat dipaksa bekerja di ladang, tambang, atau proyek besar tanpa upah yang kita kenal sebagai kerja rodi atau romusa pada saat penjajahan Jepang. Terus ada juga pengendalian pendidikan dan budaya, pembatasan kebebasan dan kekerasan. Nah, tujuan penjajah ini apa sih? Ya, mengambil keuntungan ekonomi sebanyak-banyaknya, menguasai jalur perdagangan internasional, dan memperluas kekuasaan politik dan wilayah. Jadi, kesimpulannya adalah penjajahan dilakukan melalui kekuatan tipu daya dan penindasan sistematis. Oke. Kamu ceritakan secara singkat sejarah Indonesia gimana, Liv? Nih, sejarah penjajahan di Indonesia itu dimulai pada abad ke-16 dengan kedatangan bangsa Portugis yang mencari rempah-rempah. Setelah itu, berbagai bangsa Eropa seperti Spanyol, Belanda, Inggris, dan Prancis serta Jepang juga melakukan penjajahan di Indonesia. Penjajahan ini berlangsung hingga Indonesia meraih kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Oke, makasih ya Ci atas waktunya. Terima kasih sudah memperkenalkan sejarah Cici buat tugas sekolah saya. Kalau misalnya di bahasa Kantonis ya, kan Hong Kong itu kan Kantonis ya. Thank you itu kita biasa bilang to chene. Ya, tapi kadang-kadang karena kita juga masih pakai bahasa Mandarin kadang-kadang, jadi xie xie. Oke.
Cukup sekian sejarah mengenai negara Hong Kong yang dapat disampaikan oleh Ciperan. Terima kasih.